kawan-kawan semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga dimudahkan segala urusan dan keinginannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita dituntut untuk harus bisa mengetahui apa itu media pembelajaran. Ya. Supaya kita bisa mengetahui apa itu media pembelajaran, maka kita harus banyak untuk mencari informasi apa arti dan apa itu media pembelajaran. Kawan-kawan sekalian, untuk memotivasi diri kita dalam kita mengetahui media pembelajaran, maka kita perbanyak untuk mencari info. Masuk ke tadi ya. Tentang media dan sumber pembelajaran, maka kalian harus mengetahui sub CPMK, yaitu capaian pembelajaran pada mata kuliah kali ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan arti belajar dan media pembelajaran. Kita bahas, yaitu yang pertama arti sumber media dan media pembelajaran. Yang kedua, sumber dan media pembelajaran itu dapat dilihat lebih spesifik lagi. Yang ketiga, sarana komunikasi dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, fungsi media pembelajaran. Yang kelima, klarifikasi media. Yang keenam, bagaimana memilih dan menggunakan atau menentukan media yang tepat. Sumber dan media pembelajaran. Ya. Sumber dan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memfasilitasi atau mempermudah kegiatan individu. Nah, itu yang dimaksud dengan arti sumber dan media pembelajaran. Jadi mempermudah kita untuk mengerjakan sesuatu. Dalam sumber media pembelajaran itu terdapat dua macam sumber belajar. Ada sumber belajar yang dirancang, ada sumber belajar yang dimanfaatkan. Dari sini kita harus tahu apa itu sumber belajar yang dirancang dan apa itu sumber belajar yang dirancang. Oke. Sumber belajar yang dirancang adalah yang secara khusus itu dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional dalam rangka mempermudah tindak pembelajaran secara formal untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi sumber belajar yang dirancang ini adalah sebelum kita melakukan pembelajaran, maka kita harus merancang dulu ya, media apa yang kita pakai yang cocok, kemudian metode apa, kemudian memakai strategi pembelajaran seperti apa. Nah, seperti itu. Misalnya seperti teks, nah itu yang dirancang. Kemudian foto slide pembelajaran, video pendidikan, laboratorium, dan alat peraga edukatif. Nah, itu contoh dari sumber belajar yang dirancang. Kemudian kalau sumber belajar yang dimanfaatkan itu adalah tidak secara khusus dipersiapkan untuk keperluan instruksional, tapi tersedia atau memang sudah ada atau dapat diperoleh karena memang sudah ada di alam dan di lingkungan, serta dapat digunakan untuk kepentingan belajar dan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan atau pembelajaran. Jadi apa itu fungsi media pembelajaran? Di sini ada empat fungsi, ya, ada 4 fungsi media pembelajaran. Yang pertama, dapat
Jadi dengan media pembelajaran ketika kita ingin menyampaikan pesan atau menyampaikan sebuah informasi itu bisa jelas. Misalnya seperti ketika di perkuliahan, agar materi yang disampaikan itu jelas, maka bisa menggunakan media audio visual atau media audio saja. Yang kedua, dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian mahasiswa. Karena dengan menggunakan media, mahasiswa lebih fokus untuk memperhatikan, ya. Karena biasanya media yang biasa dipakai dalam menyampaikan presentasi itu biasanya ada animasi-animasi atau background yang membuat menarik, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu, ya, atau bisa untuk mempersingkat. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu dapat mengatasi perbedaan pengalaman pribadi mahasiswa. Kenapa? Karena setiap mahasiswa itu di dalam pembelajaran itu pasti pengalamannya itu tidak sama. Sehingga dengan menggunakan media itu bisa mengatasi perbedaan pengalaman yang dialami oleh setiap mahasiswa. Nah, itulah fungsi dari media pembelajaran. Kemudian fungsi media itu juga terdapat ada 4 fungsi. Ya, jadi ada 4 fungsi media. Pertama, ada namanya fungsi atensi, ya. Kemudian fungsi afektif, kemudian fungsi kognitif, dan terakhir yaitu fungsi kompensatoris. Dari 4 fungsi ini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, apa itu fungsi atensi? Yang dimaksud dengan fungsi atensi itu adalah media memiliki fungsi untuk menarik perhatian dan mengarahkan mahasiswa untuk berkonsentrasi. Itu fungsi atensi. Media itu memiliki fungsi, yang mana fungsinya itu adalah untuk membuat mahasiswa itu lebih tertarik dan mengarahkan konsentrasinya pada media yang ditampilkan. Misalnya seperti dengan menampilkan video lomba makan dengan menampilkan video lomba makan, otomatis perhatian mahasiswa itu akan terarah ketika video itu ditampilkan. Ya, karena dalam membuat video makan itu kan pasti biasanya ada adegan-adegan yang lucu, sehingga itulah yang membuat mahasiswa itu tertarik dan fokus untuk melihatnya. Kemudian ada fungsi afektif. Ya, fungsi afektif itu adalah media dapat menggugah emosi dan sikap manusia. Misalnya dari fungsi afektif ini, misalnya menampilkan gambar atau video kecelakaan. Jadi menampilkan dua tampilan. Yang pertama, gambar atau video kecelakaan, dan menampilkan gambar atau video perbedaan orang yang menggunakan sabuk pengaman dengan orang yang tidak menggunakan sabuk pengaman ketika dalam berkendara. Ini pasti respon orang yang melihatnya itu pasti akan muncul sebuah respon. Nah, apakah respon positif ataupun respon negatif. Tapi dalam fungsi afektif ini tujuannya agar muncul yang namanya respon positif. Selanjutnya ada fungsi kognitif. Fungsi kognitif ini yaitu media dapat memperlancar tujuan pembelajaran. Ya, karena dengan fungsi kognitif ini meningkatkan keterserapan informasi. Ya, misalnya dengan simulasi komputer, mahasiswa dapat melihat bagaimana gerakan
gerakan partikel, kemudian tumbukan dan bagaimana pengaruhnya kepada sistem. Karena fungsi kognitif ini lebih diarahkan pada konsentrasi yang penuh. Jadi dapat memperlancar tujuan pembelajaran dengan meningkatkan keterserapan informasi. Jadi informasi itu mudah terserap karena dia harus lebih fokus ketika melihat media pembelajaran yang berhubungan dengan fungsi kognitif. Kemudian yang terakhir dari fungsi media itu ada fungsi kompensatoris. Apa itu fungsi kompensatoris? Fungsi ini adalah membantu mahasiswa yang lemah dalam menangkap informasi, mengorganisasi informasi, dan memahami sesuatu yang abstrak. Jadi fungsi yang keempat ini, yaitu kompensatoris ini, tujuannya untuk membantu mahasiswa yang mempunyai kelemahan dalam menangkap sebuah informasi atau materi, apalagi materi-materi atau informasi yang abstrak. Misalnya yaitu dengan alat peraga, atau kemudian mahasiswa lebih mudah mempelajari konsep fisika. Ya, contohnya seperti itu ya. Fungsi kompensatoris ini contohnya itu yang seperti ini. Ini. Jadi ini adalah salah satu contoh dari alat peraga. Karena kalau ini hanya dijelaskan secara teori saja, ya, mahasiswa akan kesulitan untuk memahami. Makanya dibutuhkan yang namanya alat peraga. Jadi contoh, di mana letaknya ginjal, jantung, usus besar, usus kecil. Nah, itu harus ada media yang berupa alat peraga. Materi yang tadi telah saya sampaikan, ya. Jadi kita bisa mengetahui apa itu manfaat, kemudian fungsi, ya, apa itu manfaat, kemudian fungsi, kemudian klarifikasi media. Nanti akan dibagi menjadi 8 klarifikasi media, ya. Kemudian ada klarifikasi media pembelajaran. Selanjutnya tentang manfaat media, ya. Ada 7 manfaat yang terdapat dalam media. Yang pertama, di dalam menyampaikan materi atau pelajaran itu bisa menjadi lebih baku. Jadi lebih baku itu lebih terperinci atau lebih jelas, ya. Karena setiap mahasiswa mendapatkan pesan yang sama. Jadi apa yang diterima oleh mahasiswa itu ya pesannya sama, tidak ada yang beda. Ya, kecuali kalau libur. Kemudian pembelajaran menjadi lebih menarik karena ada menggunakan media. Apalagi pembelajaran kesenian atau olahraga, nah itu akan lebih menarik lagi. Ya. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang masih interaktif itu seperti yang sekarang sedang kita lakukan, ya. Pembelajaran lebih interaktif. Jadi masih interaktif ini mempersingkat tenaga dan waktunya dosen, ya, karena dosen menampilkan video interaktif. Nanti kita akan mencoba untuk menonton video interaktifnya. Kemudian yang keempat, lama pembelajaran dapat dipersingkat. Yang awalnya 2 jam, ya, kadang bisa juga lebih kalau menggunakan metode ceramah. Tapi dengan menggunakan media, misalnya media PowerPoint yang ditampilkan dengan media infocus, sehingga
sehingga yang seharusnya membutuhkan waktu 2 jam cukup dengan waktu 30 menit. Ini lebih bisa untuk membersihkan. Yang kelima, daya serap mahasiswa dapat ditingkatkan, karena dengan media banyak tampilan-tampilan yang membuat mahasiswa itu fokus untuk memperhatikan apa yang ditampilkan. Yang keenam, pembelajaran dapat diberikan kapan saja tidak terkait waktu. Nah, ini biasanya berhubungan dengan PJJ. Apa itu PJJ? Yaitu pembelajaran jarak jauh. Nah, ini diterapkan ketika masa COVID-19, yang mana belajar atau pembelajaran dari rumah, sehingga guru harus menggunakan media pembelajaran jarak jauh. Salah satunya bisa menggunakan Zoom atau Google Meet atau Classroom dan lain-lain. Jadi pembelajaran dapat dilakukan kapan saja, tidak ditentukan waktu. Dan terakhir, nomor 7, manfaat dari media, yaitu beban dosen dalam pembelajaran dapat dikurangi. Ya. Kenapa? Karena yang seharusnya dosen menjelaskan panjang lebar, ya, sampai bentuk antonin halus, dengan menggunakan media contohnya seperti ini, ya, sehingga dosen cukup duduk manis, kemudian menampilkan media, dan mahasiswa tinggal mendengarkan, kemudian tinggal lakukan diskusi. Jadi beban dosen dalam pembelajaran dapat dikurangi. Itulah 7 manfaat media asli dan di luar. Ini akan kita kaji. Kemudian ada media grafis, kemudian media bentuk papan, kemudian ada media yang disorot, ya, kemudian ada media yang dapat didengar, ada media pandang dengar, gitu ya, media yang dapat didengar dengan media pandang dengar. Kalau media dapat didengar itu misalnya seperti MP3, radio, tim, nah itu media yang bisa didengar. Tapi kalau media pandang dengar itu misalnya seperti televisi, ya, atau kita buka YouTube nonton video yang mana kita bisa mendengarkan apa yang diucapkan dan kita bisa melihat gerak-gerik dalam video tersebut. Kemudian ada media cetak. Media cetak ini seperti koran, majalah, tabloid, buku, ya. Dan terakhir 8 yaitu media berbasis komputer atau multimedia. Jadi komputer itu bagian dari media. Jadi inilah 8 klasifikasi yang ada dalam media. Yang pertama tadi adalah media asli dan di luar. Dengan klasifikasi apa aja itu media asli dan di luar? Yang pertama itu yang tidak diproyeksi atau yang tidak diproyeksikan. Kemudian yang diproyeksikan, ya. Kemudian audio, multimedia berbasis komputer. Kemudian multimedia kit, maksudnya multimedia kit itu multimedia khusus buat anak-anak. Nah, ini contoh spesimen makhluk hidup yang masih hidup. Nah, kita bisa mendapatkan kalau kita pergi ke kebun binatang atau taman safari, gitu ya. Nah, ini media yang masuk dalam spesimen makhluk hidup yang masih hidup. Yang sudah mati itu adalah media yang mana makhluk tersebut itu sudah mati tetapi diawetkan. Ya, misalnya seperti mumi, ya, mumi yang Fir'aun. Nah, itu bisa menjadi sebuah media pembelajaran. Ya, kenapa? Karena
itu berhubungan dengan pelajaran atau ilmu sejarah. Ya. Dengan adanya media ini, kita selain bisa mengkaji sejarah melalui buku, tapi kita bisa langsung mengetahui keadaan, misalnya keadaan kelasnya kita harus menyesuaikan juga. Gitu kan. Kalau kelasnya skala besar dan siswanya lebih dari 30, maka kita harus menggunakan media baik itu visual maupun visual. Tapi kalau kelasnya kecil, siswanya sedikit, cukup tidak memerlukan. Tadi seperti buku, pamflet, majalah, koran, brosur, dan lain-lain. Kemudian ada multimedia atau media komputer, yang kita kenal tidak komputer. Ya, kalau bahasa kerennya multimedia. Nah, kalau bahasa gaulnya komputer. Nah, itu komputer plus software, karena komputer dengan software itu saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Kemudian ada internet, ya, dan lain-lain. Bisa juga media multimedia misalnya WhatsApp, Twitter, atau TikTok, Instagram, itu bisa masuk dalam multimedia. Nah, dari semua keterangan tadi, ya, maka kita harus bisa mengetahui bagaimana memilih dan menentukan media dengan tepat. Jangan sampai media yang kita pilih ternyata tidak tepat dengan materi atau pembelajaran yang mau kita sampaikan. Jadi harus ini ya, harus tepat, intinya harus tepat. Bagaimana caranya? Kita harus bisa mengetahui gambaran atau kegunaan pemilihan media tersebut. Apakah media ini cocok? Maka kita harus mengetahui dulu kriterianya. Yang pertama itu kita harus menyesuaikan dengan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai. Makanya sebelum media itu kita harus melihat kompetensi apa yang mau kita capai dalam pembelajaran yang akan kita sampaikan. Kemudian ketepatgunaan, apakah media ini cocok atau tidak? Kalau tidak cocok, maka tidak perlu kita gunakan. Ya. Misalnya media grafis gambar, seperti ini yang mana ditampilkan, oh ini fungsinya ini ada ini namanya ini. Kemudian ada jadi itu contoh dari media grafis. Kemudian ada media bentuk papan. Ada papan tulis, papan tempel, kemudian ada papan panel, kamera atau visual, papan magnet, papan demonstrasi, dan papan papan. Nah, ini media yang bentuk papan. Kemudian ada media yang disorot. Ada media sorot itu dibagi menjadi 3. Ada media sorot diam, sorot bergerak, kemudian sorot mikro. Ini kita bisa melihat contohnya apa, yaitu sorot diam, sorot bergerak, dan sorot mikro. Nah, ini mikroelektron, media yang bisa disorot. Ya. Kemudian ada media yang dapat didengar seperti kaset, audio. Ya, seperti bagan, grafik, poster, karikatur, gambar, komik, gambar bersambung. Ini ada beberapa contoh dari media grafis. Nah, ini contohnya media bagan. Nah, seperti bagan lewat alamiah penyakit. Nah, ini biasanya bisa kita simpulkan bahwa apa itu sumber media dan media pembelajaran. Jadi yang namanya dengan sumber dan media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang bisa mempermudah atau memudahkan individu untuk melakukan sesuatu. Itu media, ya. Kawan-kawan semuanya,
Dari pembahasan tadi secara singkat ya dapat kita pahami juga bahwa segala sesuatu yang dapat digunakan atau memfasilitasi kita itu bisa juga dikatakan dengan media ya. Oke kawan-kawan, silahkan setelah materi ini silahkan kalian untuk membuat makalah ya dan PPT-nya ya tentang media pembelajaran. Hari ini yaitu tentang sumber dan media pembelajaran, maka akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang dengan menyampaikan tugas membuat makalah dan PowerPoint. Mari kita akhiri perkuliahan pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi